Sebagai salah satu media televisi pertama di Bumi Batu Akal, Brau TV menyajikan beragam informasi, dinamika dan peristiwa yang terjadi. Ragam Manuanta, lensa pendidikan dan olahraga, Kilas Batu Akal membangun, jendela wisata dan budaya, bersyukurlah itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. semua terangkum dalam rangkaian berita daerah. Sesaat lagi kita saksikan berita daerah Kabupaten Brau. Brau TV, media inspirasi Kota Sanggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan fokus berita daerah Kabupaten Brau yang telah dihimpun oleh tim redaksi Brau TV, di antaranya Kilas Batu Akal membangun, Ragam Manuanta, dan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Rizky Saktiawan, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, inilah Kilas Batu Akal membangun. Pemirsa, puncak peringatan hari ulang tahun ke-69 Tentara Nasional Indonesia atau TNI Selasa pagi digelar di lapangan Pemuda Tanjung Redep yang dihadiri oleh pejabat Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Brau. Bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Dim Brau Letkol Infanteri Ahmad Hadi Aljupri, dan bertindak sebagai Komandan Upacara Kapten Sutiono. Sementara pasukan diikuti barisan dari TNI dan Polri dengan senjata lengkap, PNS, Pol PP, TRC, dan sejumlah barisan pelajar. Sebanyak kurang lebih 500 prajurit dari TNI Makodim 0902 Tanjung Redep, Batalion Armet Tarik Buritkang, Labanan serta Polres Brau diterjunkan dalam perhelatan ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-69 tahun 2014. Begitu juga sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista juga diturunkan oleh Batalion Artileri B dan Tarik Buritkang Labanan di lapangan Pemuda. Mulai senjata meriam dan kendaraan truk ikut dalam perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-69 ini. Selain TNI dari Makodim, pasukan TNI dari Batalion Artileri Medan Tarik juga turut serta meramaikan perayaan HUT TNI ini dengan memamerkan atraksi bela diri asal Korea, begitu juga atraksi bela diri karate binaan Makodim 0902 Tanjung Redep. Oh, batu Halo?
dari seni bela diri karate yang berupa bentuk pertahanan, tangkisan, dan serangan. Perayaan HUT TNI kali ini lebih seru dibandingkan perayaan sebelumnya, karena pada perayaan tersebut juga berlangsung di file pasukan baik dari TNI, Polri, Ormas, pelajar, dan PNS. Dalam perayaan kali ini, TNI Angkatan Darat mengambil peran penting dengan memamerkan sejumlah senjata berat berupa meriam dengan bobot lebih dari 10 ton. Dalam upacara tersebut, hadir Bupati Haji Makmur beserta istri, Wakil Bupati beserta istri, serta sejumlah pejabat dari TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan penjabat Pemkab Brau. Dandim Brau dalam membacakan sambutan Panglima TNI mengatakan dalam rentang waktu 69 tahun, TNI telah berjuang bersama rakyat sesuai amanat konstitusi. TNI juga telah melindungi segenap bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara memberi tugas kepada TNI untuk mempertahankan, melindungi kedaulatan negara. UU Pertahanan Negara menyatakan tujuan utama melindungi WNI, keutuhan wilayah segenap bangsa dari segala ancaman sebagaimana amanat konstitusi TNI adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengungkapkan TNI diharapkan menjadi tentara yang profesional. TNI akan memaknai filsafat dan hakikat hari jadinya ke-69 tahun 2014 yang secara matematis TNI telah menghitung kemajuan yang telah dicapai, baik pembangunan fisik, kekuatan, dan kemampuan, serta pembangunan spiritual dan kultural. Pada sisi lain, lebih kepada hakikat, TNI merefleksikan dan mengevaluasi hari jadinya untuk meningkatkan kualitas perannya sebagai komponen bangsa, serta tugasnya sebagai unsur keamanan dan pertahanan negara yang implementasinya ditunjukkan dengan ketaatan dan kebaikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun profesionalisme TNI itu sendiri merupakan salah satu substansi visi TNI dalam pembangunan dan pengembangan kapasitas TNI. Sebagaimana yang diamanatkan undang-undang dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan nasional, penegasan TNI sebagai patriot sejati, dan pembangunan dan pengembangan profesionalisme TNI merupakan realisasi Rensta 2010 sampai dengan 2014. Akan ditampilkan pada HUT TNI ke-69 tahun 2014 dengan harapan dapat menjadi kebanggaan dan membangkitkan kecintaan rakyat kepada TNI. Sementara menyinggung politik luar negeri, yaitu memperbanyak sahabat dan meniadakan musuh, million friends and zero enemies. Ditemui di tengah undangan yang hadir, Bupati Haji Makmur mengungkapkan TNI mempunyai peranan penting di dalam membangun karakter bangsa ini, apalagi di tengah gejolak politik negeri ini yang makin memanas. TNI berperan penting di dalam membangun karakter masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Brau. TNI banyak andil di dalamnya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada ulang tahun TNI yang ke-69. Semoga TNI tambah tegar dalam menghadapi suasana bangsa yang saat ini yang memang memerlukan kehadiran TNI kita untuk menjaga NKRI yang pertama. Yang kedua untuk merajut kebersamaan dan persatuan. Yang ketiga untuk meningkatkan rasa kedisiplinan bernegara dan berbangsa. Ini yang sangat penting. Karena inilah yang dimiliki TNI. Yang keempat, harapan kita TNI dan merupakan suatu harapan bangsa yang menjadi netralitas untuk merajut kebersamaan ini. Jadi hal-hal ini saya kira kita harus beri semangat. Semoga TNI terus bersama rakyat dan kita berikan dukungan penuh terhadap keberadaan TNI supaya kita disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Saya kira ini sangat penting. Di tempat yang sama, Dandim Brau Letkol Infanteri Ahmad Hadi Al-Jufri mengutip pidato Panglima TNI, yaitu mengajak seluruh prajurit TNI yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Brau, agar mengimplementasikan tema yang diangkat dalam HUT TNI tahun ini, yaitu Patriot.
profesional, dan cinta rakyat. Kalau saya sesuai dengan perintah Panglima TNI tadi yang ditekankan agar menjadi prajurit yang dicintai rakyat, prajurit yang profesional, prajurit yang tangguh, prajurit yang berwawasan kebangsaan. Itu artinya bahwa dengan ulang tahun yang ke-69 ini harapan besar pada TNI untuk menjadi prajurit yang profesional, menjadi prajurit prateyo sejahtera. Itu seperti apa yang telah dijadikan tema dan juga merupakan perintah dari Panglima TNI. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-69 tahun 2014 ini dimeriahkan dengan defile pasukan. Defile pasukan dimulai dari pasukan Makodim 0902 Tanjung Redep, kemudian pasukan TNI dari Artileri Medan Tarik Burikang Labanan, pasukan Polres Brau, pasukan Satpol PP, Dishub, TRC, PMK, dan pasukan dari pelajar dan ormas. Sejumlah alutsista TNI berupa meriam ikut serta dalam defile yang dikerahkan oleh Batalion Armet. Tim Liputan Brau Televisi melaporkan. Pemirsa, inilah Ragam Banuanta. Pemirsa, untuk merayakan Hari Raya Idul Adha tahun ini, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Berau menggelar program Pekan Gizi Nasional. Program tersebut memang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
dengan bentuk kegiatan penyaluran paket sembako, beras dan daging sapi ke wilayah Kecamatan Pesisir yang dipusatkan di beberapa kampung. Beberapa kampung yang masuk dalam Kecamatan Biatan, Tabalar, dan Talisayan menjadi satu daerah yang menjadi sasaran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Berau dalam upaya peningkatan gizi keluarga. Mustahik atau orang yang berhak menerima di beberapa kampung dalam 3 kecamatan tersebut memang rawan gizi. Hal tersebut memang diketahui dari tingkat konsumsi daging yang masih dinilai rendah. Lurus sudah nak, Ketua Basnas Berau Rajudin Abdurrahman mengatakan, dalam menyelenggarakan program Pekan Gizi Nasional ini pihaknya berkurban sekitar 5 ekor sapi dengan menyalurkan paket lengkap sebanyak 485 paket yang diserahkan kepada warga masyarakat yang kurang mampu. Dijelaskannya, warga yang berhak mendapatkan paket tersebut memang dikhususkan di wilayah Kecamatan Pesisir, yakni di Kampung Buyung-Buyung, Semurut, Radak, dan Kampung Pisang-Pisangan. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Talisayan, paket tersebut dipusatkan di Kampung Tunggal Bumi dan Bumi Jaya. Dan selain paket daging, juga ini paket sembako ya. Jadi ada berasnya, ada gula, minyak makan, kacang hijau, susu, dan kecap. Nah, ini sudah lengkap saya kira untuk konsumsi satu hari, sudah cukup membanggakan ya bagi kita yang merasakan kalau memang yang jarang makan daging, jarang makan minum susu dan sebagainya. Sudah lengkap itu saya kira. Jumlah sapi yang kita potong pada hari ini 5 ekor. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada tahun akan datang bisa meningkat sehingga lebih banyak jangkauan yang kita dapat. Kenapa memilih Biatan dan Tabalar, Pak? Nah, karena kita milih Biatan dan Tabalar karena memang daerah sana daerah kantong-kantong yang banyak, kantong-kantong fakir miskin yang di sana, sehingga kita betul-betul memfokuskan pada daerah-daerah yang banyak fakir miskin gitu. Tidak berkorban. Nah, dan orang yang berkorban di sana sedikit begitu. Nah, sehingga kita harus memenuhi kebutuhan supaya sama-sama lah berbagi merata gitu ya. Bisa berbahagia pada hari itu. Iya. Dalam proses menyalurkan paket daging, tim dari Basnas Berau mengerahkan sebanyak 3 unit kendaraan untuk menjangkau lokasi penyaluran di 3 kecamatan. Untuk menjangkau lokasi, tim harus menempuh perjalanan darat selama 3 jam lebih hingga tiba di wilayah kampung. Tim pertama yang terdiri dari Asrul Sani dan Sumiarsono selaku Kasih Pemberdayaan Basnas Berau menuju Kampung Semurut. Di kampung tersebut, tim langsung menyerahkan paket di salah satu rumah warga. Penyerahan paket dilakukan secara simbolis. Usai menyerahkan paket, kami pun bergerak menuju Buyung-Buyung. Di Kampung Buyung-Buyung, warga sudah banyak menanti kedatangan tim. Seperti biasa, proses penyerahan paket pun berlangsung. Suasana juga tampak akrab antara warga dengan tim. Bahkan warga yang tidak mau disebutkan namanya merasa bersyukur bahwa bantuan berupa sembako dan paket daging kurban ini dapat mereka nikmati walaupun jauh dari pusat kota. Senyum kau? Senyum kau. Action. Lagi. Oke, sip. Haji Asrul. Haji Asrul. Iya. Ini serahkan nenek itu. Ya, sudah. Yang menarik dalam pendistribusian paket untuk program Pekan Gizi Nasional tersebut, tim juga menuju lokasi Kampung Pisang-Pisangan yang dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi sungai.
Satu persatu paket di-drop di geladak kapal yang kemudian dibawa dengan lama perjalanan sekitar 30 menit. Seperti inilah gambaran proses pendistribusian paket untuk program Pekan Gizi Nasional yang dilaksanakan oleh Basnas Brau. Yang perlu menjadi catatan, inilah hasil zakat warga masyarakat yang dirasakan manfaatnya oleh warga yang kurang mampu. Dan penyalurannya juga tepat sasaran sesuai dengan daftar si penerima. Tim Liputan Brau Televisi melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriah 2014 Miladiah, keluarga besar Sekolah Dasar Negeri 002 Tanjung Redep yang terletak di Jalan Mangga 1 mengadakan kegiatan penyembelihan hewan kurban. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan pada hari Senin pagi, tepatnya 1 hari pasca Hari Raya di lokasi halaman sekolah SDN 002. Penyembelihan dilakukan oleh guru sekolah tersebut dan disaksikan oleh para dewan guru, pegawai, dan seluruh siswa-siswi. Pelaksanaan pemotong hewan kurban ini bersumber dari arisan siswa-siswi SD Negeri 02 selama 1 tahun dan hewan yang dipotong sebanyak 1 ekor sapi. Daging kurban rencananya akan dibagikan kepada siswa yang kurang mampu dan sisanya akan dimasak di sekolah dan dimakan siswa lain bersama dewan guru sekolah tersebut. Penyembelihan hewan kurban ini adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan di sekolah tersebut yang bertujuan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Al-Khaliq. Selain itu juga untuk memupuk rasa solidaritas, meningkatkan tali silaturahmi dan kekeluargaan, juga untuk memperlihatkan langsung kepada peserta didik bagaimana pelaksanaan kurban sesungguhnya. Dan pada gilirannya akan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembelihan 1 ekor sapi hewan kurban di SD Negeri 02 lebih sedikit dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2 ekor sapi pada tahun 2013. Tim Liputan Brau Televisi melaporkan. Pemirsa, sepekan terakhir ini sebagian kota Tanjung Redep dan sekitarnya diselimuti kabut asap sepanjang hari. Kabut asap tersebut telah mengganggu aktivitas warga di luar rumahnya. Kabut ini berdasarkan informasi yang beredar berasal dari kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah dan Jambi, Sumatera. Birsa, sepekan terakhir sebagian kota Tanjung Redep dan sekitarnya diselimuti kabut asap sepanjang hari. Kabut tersebut telah mengganggu aktivitas warga di luar rumah. Kabut ini berdasarkan informasi yang beredar berasal dari kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah dan wilayah sekitarnya. Kabut asap tebal sendiri menyelimuti hampir seluruh daerah di Kabupaten Brau, seperti di kawasan Kota Tanjung Redep, wilayah kecamatan terdekat seperti Sambaliung, Gunung Tabur, dan Teluk Bayur, dan sejumlah titik lainnya. Bahkan kini kabut asap semakin parah sejak 2 hari terakhir yang membuat jarak pandang terbatas. Sejumlah warga di Kota Tanjung Redep mengaku mengalami kesulitan di tengah-tengah kabut asap tebal yang sudah menimbulkan bau yang tidak sedap. Akibatnya banyak warga lebih memilih di rumah dan ada yang menggunakan masker untuk menghindari terjangkit penyakit ISPA. Berdasarkan pantauan Tim Liputan Brau Televisi dalam 2 hari ini, kabut asap masih terlihat jelas di seluruh Kota Tanjung Redep. Bahkan dari cuaca buruk dalam sepekan lebih ini, membuat suhu di Kota Tanjung Redep dan sekitarnya panas, bahkan sejumlah masyarakat mengaku terjangkit penyakit ISPA. Sepanjang hamparan aliran Sungai Segah dan Kelai yang mengalir menuju ke Sungai Brau, terlihat jelas kabut asap sudah sampai ke wilayah kota dan sekitarnya. Demikian juga di daerah kabupaten lain seperti Tanjung Selor dan Kutim, kabut asap juga menyelimuti sejak sepekan terakhir. Ya pemirsa, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah maupun berkendara dan selalu memakai masker agar terhindar dari gangguan saluran pernafasan.
Ya pemirsa, bersama saya Winda Fitriarini dan tim liputan Baru Televisi dari Menara Masjid Agung Baitul Hikmah melaporkan. Pemirsa, kabut asap tebal dari kebakaran hutan telah menyelimuti Kalimantan selama seminggu terakhir, mempengaruhi kota-kota besar seperti Kabupaten Berau, ibu kota Tanjung Redep. Dan hal ini dikhawatirkan dapat mengancam kegiatan penerbangan di Bandara Kalimarau. Dikatakan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, kalau kebakaran hutan tersebut bukan berasal dari Kaltim atau Kabupaten Berau, melainkan dari daerah lain. Ya pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan pada minggu lalu bahwa total 26 hotspot atau daerah dalam pencitraan satelit yang mengidentifikasikan suhu tinggi dan kemungkinan api ditemukan di seluruh wilayah. Menurut BMKG, 8 titik panas itu ditemukan di dekat Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan daerah wilayah sekitarnya. Jumlah titik panas yang ditemukan setiap hari berubah karena faktor seperti kecepatan suhu, curah hujan, kelembaban dan angin dan arah. Begitu pula dengan suhu panas di Kabupaten Berau juga meningkat dari hari-hari sebelumnya. Ditambah tidak adanya hujan dalam beberapa hari ini. Dampak dari kabut asap yang semakin tebal dalam 3 hari ini membuat sejumlah masyarakat mengeluh dengan terjangkitnya penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Informasi tersebut didapat dari sejumlah warga yang dalam 2 hari terakhir memadati sejumlah apotek di Tanjung Redep dan sekitarnya. Sejumlah warga di kota ini mengungkapkan kabut asap yang cukup pekat serta membuat mata pedih dan jarak pandang terbatas. Sangat buruk bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak kecil, apalagi untuk penerbangan di Kalimarau, juga menjadi masalah besar yang mengakibatkan beberapa penerbangan ditunda hingga waktu menjadi sedikit normal. Dimatikan oleh pulhut. Selesai. Terus jalan kiri kanan ke arah Segah. Itu kebakaran juga, tapi sempat diamankan polisi kehutanan. Yang ketiga, informasi bahwa yang melakukan itu di Tanjung Batu, di informasi loh, itu dari Kasai ke atas itu kena Tanjung Batu, luar biasa. Tapi setelah mereka dari kita naik pesawat, itu tidak ada titik-titik yang membahayakan, yang sedang-sedang aja. Cuma dikhawatirkan dari Kaltara, mungkin dari yang perbatasan itu yang banyak. Kan biasanya aja itu. Jadi intinya nanti dimasukkan ke sana. Ya, kehutanan di sekolah memanggil Kecamatan Tanjung Batu sebagai lurah. Kenapa bisa? Karena ada titik yang banyak kebakaran. Tanjung Batu akan dikonfigurasi dengan Kecamatan Tanjung Batu dengan ada lurah yang signifikan. Untuk kebakaran tidak ada signifikan, tidak terlalu signifikan gitu. Ini mungkin dari daerah lain. Nah itu aja. Untuk wilayah Berau tidak ada signifikan. Tidak terlalu signifikan kebakaran, walaupun ada kecil-kecil aja. Seperti itu kan ada Tanjung Batu, itu akan dipanggil kamatnya dan lurahnya. Labanan 1 itu tadi bisa dipanamkan oleh kehutanan dan jalan kiri kanan ke arah Segah dan ke Segah itu ada sudah diamankan tapi pelakunya tidak ada. Apakah ini pengaruh perkebunannya? Apakah dia potongan rokok melempar? Itu kemungkinan besar. Itu secara umum. Tapi kalau mereka kalau lebaran 1 itu begitu ada langsung dipadamkan orang yang ada. Itu ada. Yang perjalanan kiri kanan jalan ke arah Segah. Berarti sekarang artinya Dinas Kehutanan fokusnya dimaksimalkan untuk melakukan pengawasan. Sedang melakukan program patroli, melakukan kegiatan program patroli yang dilanggarkan kegiatan selalu. Nah, tapi juga dari atas mereka kemarin ke Jakarta dari sana ternyata tidak ada yang signifikan. BMKG sebelumnya telah memprediksikan bahwa sebagai puncak musim kemarau mendekati pada Juli dan Agustus saat suhu tinggi, kelembaban rendah dan angin kencang yang umum, tersedak kabut dari kebakaran hutan dapat menimbulkan masalah kesehatan, utama bagi orang-orang di seluruh wilayah yang daerahnya diselimuti kabut asap. Begitu pula dengan yang disampaikan oleh sejumlah ahli bahwa kabut tahunan dari kebakaran di Kalimantan dan Sumatera adalah masalah yang berlanjut karena hutan terus dibakar sebagai metode pembukaan lahan murah.
Praktek ini ilegal tetapi penegakan telah miskin, sebagian karena kurangnya penegakan hukum di daerah terpencil dan daerah luas tanah yang terlibat. Tim Liputan Berau Televisi melaporkan. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup jumpa kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti liputan khusus Berau TV tentang makna berkurban di Hari Raya Idul Adha. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Septiawan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Hari Raya Idul Adha merupakan hari besar umat Islam di seluruh dunia, di mana pada hari tersebut di dalamnya terdapat suatu kegiatan, yakni penyembelihan hewan ternak atau kurban dengan tujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Kurban dalam pengertian kita sehari-hari sebenarnya diambil dari kata udiyah, yakni bentuk jamak dari kata dahiyah, yaitu sembelihan pada waktu duha tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah. Dari sinilah muncul istilah Idul Adha. Dengan demikian yang dimaksud dengan kurban atau udhiyah adalah penyembelihan hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dalam sejarah, kurban menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 27, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil. Dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkatalah Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Maidah ayat 27. Dalam kandungan ayat ini bahwa dalam berkurban dibutuhkan keikhlasan dan persembahan kepada Allah dan ketakwaan kita kepadanya. Seperti dikisahkan pada era Nabi Adam alaihi wasallam, kurban sudah diperkenalkan. Beliau mendapat perintah dari Allah agar kedua anaknya melakukan kurban. Caranya dengan mempersembahkan hasil bumi dan hewan ternak. Kedua anaknya Qabil dan Habil segera memenuhi perintah tersebut. Habil yang peternak dengan sepenuh hati berkurban untuk mencari ridha Allah dengan menyiapkan hewan terbaiknya untuk kurban. Sebaliknya Qabil yang petani melaksanakan perintah tersebut dengan tidak ikhlas karena Allah. Ia merasa terpaksa. Ia berkurban dengan buah-buahan yang busuk yang ia sendiri tidak menyukainya. Kurban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kurban Qabil ditolak.
Kisah tersebut dapat dijadikan suri tauladan yang baik bagi kita semua. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha 1435 Hijriah 2014 Miladiah di Masjid Agung Baitul Hikmah Kabupaten Berau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat Idul Adha kita mulai, kami akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama, laporan hewan kurban yang diterima pengurus Hari Besar Islam Kabupaten Berau sebanyak 426 hewan kurban. Bupati Berau 25 ekor sapi, Wakil Bupati Berau 14 ekor sapi, Setda Berau 2 ekor sapi, PT Brokol 75 ekor sapi dan 5 ekor kambing, BPD Kaltim 5 ekor sapi, PT Indo Pusaka Berau 11 ekor sapi, PT NBC 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing, PT Buma 8 ekor kambing, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau 2 ekor sapi, Dinas Pekerjaan Umum 1 ekor sapi, Dinas Rumah Sakit Umum Abdur Rifai 2 ekor sapi, Yayasan As-Sohwa 17 ekor sapi dan 3 ekor kambing, Alumni ESKI 2 ekor sapi, Basnas Kabupaten Berau 5 ekor sapi, Polres Berau 10 ekor sapi, PT Yuda 1 ekor sapi, PT Madani 4 ekor kambing, Masjid Agung Baitul Hikmah Kabupaten Berau 15 ekor sapi dan 24 ekor kambing, Masjid Rayatul Ikhlas 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing, Masjid As-Sahadah 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing, Masjid Al-Bayyinah 5 ekor sapi dan 2 ekor kambing, Masjid Al-Inabah BI 19 ekor sapi dan 4 ekor kambing, Masjid Ijtihad 12 ekor sapi dan 22 ekor kambing, Masjid Al-Falah 6 ekor sapi, Masjid Darul Falah 12 ekor sapi, Masjid Al-Badar 2 ekor sapi, Masjid At-Taqwa Kampung Bugis 2 ekor sapi, Masjid Jenderal Sudirman 3 ekor sapi, Masjid Baitul Makmur 2 ekor sapi, Masjid Al-Mukarrabin 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing, Surau Sabilal Muhtadin 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing, Surau Darussalam 3 ekor sapi, PT Tanjung Buyut Perkasa 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing, P3 8 ekor sapi, Golkar 7 ekor sapi, PT Purwabara Alam 3 ekor sapi, Haji Hadi Mustafa 10 ekor sapi, SMU 4 2 ekor sapi, Madrasah Alia Negeri 1 ekor sapi, MTSN 2 ekor sapi, SD 007 1 ekor sapi, Perorangan dan Sekolah 14 ekor sapi dan 42 ekor kambing. Jumlah keseluruhan 316 ekor sapi dan 118 ekor kambing. Selanjutnya, laporan hewan kurban yang diterima pengurus Masjid Agung Baitul Hikmah Kabupaten Berau. Bupati Berau 1 ekor sapi, Wakil Bupati Berau 1 ekor sapi, Haji Madinka bin Kemat 1 ekor sapi, Haji Muhammad Nurung SE bin Haji Deng Parenne 1 ekor sapi, Hajjah Musirah binti Baddu 1 ekor sapi, Hajjah Rusmala binti Samsuddin 1 ekor sapi, Hajjah Hasnia binti Sarro 1 ekor sapi,
Haji Muhammad Hadi Mustafa bin Suhardi 1 ekor sapi, Dinas Pekerjaan Umum 1 ekor sapi, PT Hutan Sanggam Labanan Lestari dan PT WSS 1 ekor sapi, PT Indo Pusaka Berau 1 ekor sapi, PT Brokol 2 ekor sapi, PT Tanjung Buyu Perkasa 1 ekor sapi, PT Bara Jaya Utama 1 ekor sapi, Sahmardan bin Landai 1 ekor kambing, Siti Salbiah binti Aliside 1 ekor kambing, Haji Agus Tontomo bin Markus Utomo 1 ekor kambing, Hajah Nur Aminah binti Haji Mas Abi 1 ekor kambing, Haji Mansur bin Tanayo Lasaka 1 ekor kambing, Mukarramah binti Haji Amiruddin Majid 1 ekor kambing, Insinyur Haji Zulkifli N bin Haji Nawawi S 1 ekor kambing, Haji Hamsiah binti Lasila 1 ekor kambing, Arbayah binti Amiruddin 1 ekor kambing, Anwar Mahib bin Imam Sutikno 1 ekor kambing, Susilawati SH binti Abdullah 1 ekor kambing, Haji Iswahyudi bin Suparman 1 ekor kambing, Siti Maimunah binti Taher 1 ekor kambing, Kusmanto bin Mahmud 1 ekor kambing, Abdurrahman SH bin Haji Makin 1 ekor kambing, Mawaddatus Sa'adah binti Haji Sakrani Ali 1 ekor kambing, Hajah Mastia binti Oning Perbatasari 1 ekor kambing, Pata Sadrang bin Abdullah 1 ekor kambing, Muhammad Fakih bin Matnur 1 ekor kambing, Leli Ardianto bin Madin 1 ekor kambing, Muhammad Amin bin Haji Abdullahi 1 ekor kambing, Bowo bin Haji Kamaruddin 1 ekor kambing, Zebri bin Gani 1 ekor kambing, PT FIF 1 ekor kambing, jumlah keseluruhan 15 ekor sapi dan 24 ekor kambing. Bertindak selaku khotib Bapak Insinyur Haji Ahmad Ripai MM, Wakil Bupati Berau. Bertindak selaku imam Bapak Haji Andirani Hamim SE, dan bertindak selaku Bilal Bapak Ma'ruf. Selanjutnya akan kami sampaikan kaifiat atau tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha 1435 Hijriah, diawali dengan niat dengan bunyi lafaz usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Selanjutnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ila akhir ayat. Setelah itu melaksanakan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dengan diiringi membaca tasbih sebanyak 6 kali, dan pada rakaat kedua melakukan takbir sebanyak 5 kali dengan diiringi membaca tasbih sebanyak 4 kali. Adapun bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajadahu wa ahtama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, di pagi hari yang penuh berkah ini kita berkumpul melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan rukuk dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Kita campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecontohan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita lemah tak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, zahir dan batin. Di dalam sebuah kata-kata hikmah dikatakan, laisa itu liman yasbasu al-jadida wa innama al-jadidu liman taqwa uyajidu. Bukanlah yang disebut hari raya itu hanya untuk orang yang berpakaian baru saja, tetapi yang dinamakan hari raya itu adalah orang-orang yang bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar walillahilhamd. Pada hari ini kita sebagai umat Islam menghadapi dua momentum teristimewa, yaitu hari raya Idul Adha bagi seluruh umat Islam dan ibadah haji bagi saudara-saudara kita yang mampu menunaikannya. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah diwajibkan atas manusia berhaji, yaitu bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji diwajibkan pada tahun 6 Hijriah. Namun baginda Rasulullah SAW baru mengerjakan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Tepatnya 2 tahun setelah terjadinya Fathul Makkah atau penguasaan kaum muslimin terhadap kota Makkah. Kalau kita perhatikan secara seksama dan secara mendalam, Rasulullah SAW berkesempatan beribadah haji 3 kali, namun beliau hanya menjalaninya cukup 1 kali. Rasulullah SAW juga berkesempatan untuk umrah ribuan kali, namun beliau hanya melakukan umrah sunnah 3 kali dan umrah wajib hanya 1 kali bersama haji 1 kali. Seandainya haji atau umrah berkali-kali itu baik dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah Rasulullah SAW lebih dahulu mengerjakannya, karena salah satu peran Rasulullah adalah memberi uswah, memberi teladan bagi umatnya. Selama 3 kali Ramadan, Rasulullah SAW juga tidak pernah mondar-mandir menggiring jemaah umrah dari Madinah ke Makkah. Para fuqaha telah merumuskan satu kaidah yang kiranya perlu untuk kita renungi bersama.
al-muta'addi afdalu minal qasir, yang artinya ibadah muta'addi yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain lebih afdal daripada ibadah qasir yang manfaatnya hanya dirasakan oleh orang yang melakukan. Haji dan umrah tergolong ibadah-ibadah qasir yang terbatas manfaatnya hanya bagi yang melaksanakannya. Oleh karena itu, ketika pada saat bersamaan terdapat ibadah qasir dan muta'addi, Rasulullah SAW tidak mengerjakan ibadah qasir, melainkan ibadah muta'addi yang bersifat sosial dan manfaatnya bisa dirasakan orang lain. Menyantuni anak yatim termasuk ibadah muta'addi. Misalnya oleh Rasulullah SAW, penyantun anak yatim dijanjikan surga dan telah hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya, "Ana wa kafirul yatimu fil jannah hakaza wa asara bis syababati wal wusta wa farada bainahuma." Aku dan penyantun anak yatim nantinya di dalam surga seperti ini. Rasulullah menunjukkan isyarat jari telunjuk dan jari tengahnya. Sementara untuk haji mabrur, Rasulullah SAW bersabda, hanya menjanjikan surga tanpa janji berdampingan bersama beliau. Sebagaimana sabdanya, "Al-hajju mabrur laisa lahu hajjun illa jannah." Yang artinya haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ini bukti bahwa ibadah muta'addi lebih utama daripada ibadah qasir. Oleh Rasulullah, bukan haji berkali-kali atau umrah dalam 1 tahun berkali-kali. Oleh karenanya, para ulama dari kalangan tabi'in seperti Muhammad bin Sirin, Ibrahim An-Nakihi, dan Malik bin Anas berpendapat berumrah setahun 2-3 kali hukumnya makruh, karena Rasulullah SAW dan salafus sahih tidak pernah mencontohkannya. Di dalam hadis qudsi diriwayatkan, Allah dapat ditemui di sisi orang sakit, Allah dapat kita jumpai di sisi orang kelaparan dan kehausan, di sisi orang miskin, di sisi orang yang kesusahan. Rasulullah SAW tidak pernah menyatakan bahwa Allah dapat kita temui di sisi Ka'bah Baitullah. Maka temuilah Allah dengan membantu orang sakit, membantu orang miskin, menyantuni orang yatim, menghilangkan lapar dan dahaga, dan membantu kesusahan orang miskin. Yang lain semuanya itu adalah ibadah-ibadah muta'addi atau ibadah-ibadah sosial. Seorang ulama sufi besar yang bernama Abdullah bin Mubarak adalah contoh nyata betapa Allah dapat ditemui pada saat kita peduli terhadap orang miskin yang berkesusahan. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak berangkat haji. Setelah bekerja keras sekian lama, Abdullah bin Mubarak berhasil mengumpulkan bekal tidak kurang dari 500 dinar uang emas. Dia pun berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Di tengah perjalanan Abdullah bin Mubarak melewati sebuah perkampungan. Terlihat olehnya ada seorang wanita yang berpakaian lusuh, compang-camping, sedang duduk di samping gubuknya. Walaupun tertutup pakaian, namun wanita itu nampak kelihatan kurus kerontang, diterpa dinginnya angin padang pasir yang menusuk tulang bagai belati tulang berulang. Tak peduli dengan kehadiran Abdullah bin Mubarak, sang wanita itu tetap saja sibuk menyanyi, mencabuti bulu-bulu ayam yang ada di genggaman tangannya. Namun betapa terkejutnya Abdullah bin Mubarak ketika yang memperhatikan lebih dalam. Ternyata kondisi ayam yang ada di genggaman tangan si wanita itu adalah ayam yang sudah membiru, ayam yang sudah beku, dan jelas bukan ayam yang baru sembelih. Jadi wanita itu menyanyi pula bangkai ayam. Hendak dimakankah bangkai ayam itu? Pertanyaan ini terbesit di dalam hati Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak memberikan diri dan bertanya, "Wahai ibu, kiranya mau kau apakan bangkai ayam tersebut? Bukankah Allah melarang kita memakan binatang yang telah menjadi bangkai?" Wanita itu berdiam tak menjawab sedikit pun. Namun sekali lagi wanita itu pasrah, bahkan putus asa dengan hidupnya. Sebaliknya Abdullah bin Mubarak semakin penasaran melihat wanita itu tetap bersikeras memasak bangkai ayam
karena terus mendapat desakan dari Abdullah bin Umar. Akhirnya wanita itu menceritakan kepedihan hidupnya seraya berkata, "Wahai Abdullah, sesungguhnya aku adalah seorang syarifah. Sesungguhnya aku adalah seorang syarifah, turunan cucu Rasulullah. Aku seorang ibu dari 4 anak perempuanku yang masih kecil-kecil. Suamiku telah meninggal dunia. Kami hanyalah keluarga miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Bahkan sudah 4 hari ini kami tak menemukan sesuatu pun yang bisa kami makan. Wahai Abdullah, aku tahu bangkai ini haram untuk dimakan. Tetapi dalam kondisi seperti ini, tak ada cara lain bagi kami untuk bisa bertahan hidup kecuali dengan mengutuk dan memakan bangkai ayam tersebut sebagai pengganjal perut kami yang lapar." Mendengar hal tersebut, Abdullah bin Mubarak menangis, teriris hatinya, menetes air matanya mengalir pipinya. Ia terpukul dan amat menyesali dirinya yang saat ini hidup berkecukupan, membawa banyak uang emas, sementara wanita yang tepat berada di hadapannya sangat kekurangan dan sangat memprihatinkan hidupnya. Lalu secepatnya Abdullah bin Mubarak mengambil uang emas yang ada di dalam kantongnya. Dia berikan semuanya kepada wanita lusuh itu, dan habis itu dia berpindah dengan isak tangis yang masih membasahi pipinya. Abdullah bin Mubarak bergegas pulang. Tak terbesit sedikit pun dalam hatinya perasaan menyesal karena tidak jadi berangkat haji. Karena yang ada di dalam hati beliau adalah bagaimana menolong saudara-saudaranya sesama muslim, yang ketika itu lebih wajib hukumnya untuk dibantu daripada melanjutkan perjalanan ibadah haji. Waktu terus bergulir, musim haji pun telah lewat. Abdullah bin Mubarak menyambut kawan-kawannya yang baru pulang dari tempat suci. "Selamat, semoga Allah menerima hajimu dan segala usahamu." Abdullah bin Mubarak menyambut teman-temannya yang pulang dari tempat suci. Tetapi anehnya, teman-teman Abdullah bin Mubarak pun mengucapkan kalimat yang sama untuk beliau. "Demikian pula untuk wahai Abdullah, semoga Allah menerima ibadah hajimu dan segala usahamu." Bahkan ada pula temannya dengan gembira mengatakan, "Wahai Abdullah, bukankah kita bersama-sama wukuf di Arafah pada waktu ibadah haji kemarin?" Abdullah bin Mubarak semakin heran tak mengerti. Namun di malam harinya, keheranan Abdullah bin Mubarak terjawab. Di dalam tidurnya Abdullah bin Mubarak bermimpi didatangi Rasulullah SAW. Beliau datang dan berkata, "Wahai Abdullah, janganlah engkau heran. Sesungguhnya engkau telah menolong seseorang yang sengsara di antara cucu-cucu. Maka aku meminta kepada Allah agar Dia mengirimkan seorang malaikat yang serupa denganmu untuk menghajikanmu." Alangkah bahagianya Abdullah bin Mubarak. Rupanya Allah tetap menghajikannya melalui seorang malaikat yang diutusnya. Maha benar Allah yang tak pernah menyanyiakan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun pada sisi yang lain, justru ini adalah masalah yang prihatinkan, karena sebagian dari jumlah itu mungkin sudah berhaji berkali-kali, berumrah pun tak terhitung lagi. Boleh jadi kepergian mereka yang berkali-kali itu bukan lagi sunnah, mereka makruh. Ketika banyak anak yatim yang terabaikan, pegawai-pegawai dari usaha kita yang kesejahteraannya tidak terperhatikan, masih ada rumah-rumah Allah, rumah-rumah ibadah yang perampungannya tertunda karena masalah pendanaan. Institusi-institusi pendidikan Islam seperti pesantren-pesantren, majelis-majelis taklim masih serba kekurangan dan masalah kemiskinan sosial lainnya. Lalu kita pergi haji ketiga, keempat dan kelima kalinya, atau berumrah untuk yang kesekian kalinya, maka patut kita pertanyakan pada diri kita sendiri, apakah haji kita ini umrah karena perintah Allah? Ayat mana yang menyuruh kita melaksanakan haji dan umrah berkali-kali? Sementara kewajiban agama banyak yang segudang di hadapan kita, yang mewajibkan kita untuk menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, dan memperhatikan orang-orang yang berkesusahan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, kesehatan, umur yang panjang kepada saudara-saudara kita yang belum berhaji dan berumrah untuk menunaikan
mengingat dan tertunggu antrian yang ada di kabupaten kita ini. Dengan jangka waktu 18 tahun, waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, marilah dalam kesempatan Idul Adha ini kita berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang belum berhaji untuk mengantri, menunaikan niatnya memiliki panggilan Belanda. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji saat ini. Semoga diberikan oleh Allah kemudahan, amin. Diberikan kesehatan, kelancaran serta keselamatan dari semenjak kepergian mereka ke tanah suci hingga kembali ke tanah air. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wih, ini rajanya apa? Bupati Berau. Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyerahkan beban Kayak pemasuk talinya ke itu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada hari ini Kabupaten Berau dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jemaah haji kita amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami terima kewajiban ini dan insyaallah sesuai dengan amanah yang ada akan kami salurkan semaksimal mungkin kepada mustahik yang ada di sekitar Masjid Agung Baitul. Adapun makna kurban adalah sarana pencerah jiwa, karena dengan berkurban berarti jiwa kita terhubung dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna lain yaitu dapat memupuk keikhlasan, kejujuran, dan kesabaran yang membimbing kita mencintai Allah dan akhirnya juga mencintai makhluk ciptaannya. Selain kedua makna tersebut, kurban juga diyakini dapat mempererat tali persaudaraan kepada sesama manusia serta sikap solidaritas yang tinggi, serta memperkuat keteguhan hati dan jiwa dalam diri kita. Berat sekali ujian keimanan pada era global seperti sekarang ini. Idealisme sulit ditemukan dan pragmatisme menjadi fenomena sehari-hari. Merosotnya nilai-nilai ideal tidak saja dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau dalam masyarakat, orang yang dipandang dan dihormati adalah mereka yang memiliki kekayaan berlebih, maka korupsi akan tumbuh subur. Suara dan jeritan kaum fakir miskin dan rakyat jelata sudah tidak lagi diperhatikan. Tangisan bayi dan orang tua yang hidup sengsara sudah tidak terdengar lagi. Dan jika para pemimpin bangsa seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah berlomba-lomba memamerkan kekayaan dan kemewahan yang terus datang silih berganti menghiasi bumi ini. Hidup di dunia merupakan rangkaian siklus kehidupan manusia yang panjang yang bermula dari Allah alam azali,
lahir di dunia, meninggal, dan berada di alam kubur, dibangkitkan kembali dan diperhitungkan amal baik serta jahat, kemudian hidup di akhirat surga atau neraka. Ibadah haji dan kurban sekali lagi mengingatkan kita terhadap kehidupan masa lalu Adam, Qabil Habil, Ibrahim, Sarah, Ismail. Bagaimana mereka berjuang dan berkurban untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tersebut juga mengokohkan semangat kita untuk merenungkan apa arti kurban dan ibadah haji pada masa kini. Haji dan kurban adalah syariat untuk pensucian jiwa, membersihkan kotoran yang ada pada hati kita. Sifat-sifat aniyah atau egoisme dibersihkan melalui ibadah haji dan menyembelih kurban. Kita tebar kepedulian sosial kita kepada sesama umat manusia melalui penyebarluasan daging kurban dan persahabatan abadi kita jalin antar sesama muslim sedunia melalui ibadah haji. Tidak kalah penting, tujuan kurban adalah untuk menumbuhkan dan memantapkan rasa solidaritas sosial dengan sesama kaum muslimin sehingga diharapkan dapat menjembatani kesenjangan sosial antara yang mampu dengan tidak mampu. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti sekarang, ditambah pula konflik yang terjadi di masyarakat, masalah syara, serta untuk menguji apa dan siapa dan sebenarnya yang menjadi orientasi atau tujuan hidup manusia. Apakah harta atau kecintaan kepada anak dibanding dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Liputan Barau Televisi melaporkan. Lajunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi diimbangi dengan iklim investasi yang meningkat. Kabupaten Berau terus berpacu membangun daerahnya. Melalui prasarana infrastruktur yang memadai, menjadikan Kabupaten Berau terus menuai pujian dan harapan. Berbagai peluang usaha masih terbuka luas. Dengan kotanya yang bersih dan tertata rapi, Kabupaten Berau juga dikelilingi dua sungai yang terus mengalir pasang surut, menjadi salah satu urat nadi roda perekonomian masyarakat Berau masa lampau hingga sekarang. Masyarakatnya yang ramah dan santun menjadi ciri khas penduduk Kawatiwakal yang bersahaja. Jangan kotori dan nodai kota ini dengan tumpukan kriminalitas yang dapat membawa bencana bagi kita. Ayo barintak membangun Bumi Watiwakal, bumi Kabupaten Berau yang tercinta. Iklan ini dipersembahkan oleh Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Berau dan Berau TV, media inspirasi Kota Sanggam, serta RSPD 99,3 FM, media informasi dan hiburan Kota Sanggam.